Jadi yang terakhir inilah yang mungkin yang terbaik. Nah, tentu Bapak hanya beri motivasi. Pertama saya minta maaf karena tempatnya sangat terbatas. Tapi insya Allah tahun depan akan berubah. Karena kita akan bangun kantor yang lebih luas. Tapi jangan nikah lagi ya. Ya. Ingin ngerasain kantor baru katanya. Minimal kalau kantor baru kan ya bisa kesini lah untuk barangkali registrasi buku nikah. Insya Allah kita akan bangun sampai ke belakang sana. Sehingga nanti tidak jubel-jubel kayak gini, insya Allah. Kita akan urut Pak. Dari Bongkaran Pasar akan kita urut ke sini. Nah, baik teman-teman atau adik-adik saya atau anak-anak saya. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa salah satu program dari Kemenak adalah bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu sebagai pembekalan melakukan guidance supaya apa? Supaya rumah tangga kalian itu happy ending, endingnya bahagia. Kenapa saya bilang ngarahnya ke sana? Karena ini data, kita bicara data ya teman-teman generasi Z. 25% dari angka pernikahan se-Indonesia kalau tahun 2022 kemarin itu sekitar 2 juta satu tahun. Tahun 2023 kemarin sekitar 1.700.000 yang nikah. Nah ini tahun sekarang ini kan datanya yang terkini kan sampai akhir tahun baru ketahuan. Nah saya mohon maaf, 25% itu cerai. 25% itu cerai se-Indonesia. Di Tenggarong itu rata-rata 80 sampai 100 bulannya saja. Terbayang enggak? Dari angka 25% itu pasti ada yang dari sumbangsih dari kantor sini. Maka Bapak ingin memastikan bahwa ketika kalian mau menikah harus betul-betul siap mental dan fisik. Karena menikah itu tidak hanya, mohon maaf ya, tidak hanya sekedar sampai hari hanya aja yang bahagia. Kami maunya pernikahan kalian itu ya sampai kemudian mewujudkan tujuan kalian apa sih nikah itu kan gitu. Nah, nikah itu kadang-kadang daripada suntuk sendiri, tidur sendiri, dan lebih baik nikah. Atau mungkin gimana terpancing karena nggak ada temannya main lagi sudah akhirnya nikah juga kan gitu ya. Dulu waktu belum nikah kan sering reunian kalau kalian, ya kan? Dulu pilih reuni. Saya jamin setelah nikah kalian tidak akan sempat reuni. Pasti itu, karena apa? Sibuk dengan ngurusi keluarganya. Nah, saya ingatkan, landasan nikah yang pertama itu harus ibadah. Ya, ini bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis iya, tapi itu akan menjadi rutinitas, Mas. Ya mungkin kalau pengantin baru ya pastilah. Tapi pada saatnya nanti itu akan menjadi rutinitas biasa saja. Nah, kalau kalian meletakkan nikah itu ibadah, satu, itu sudah ada berpahala. Yang kedua, tidak ada orang nikah itu yang nggak punya masalah. Bisa ingatkan kalian. Jujur, siapa yang selama pacaran pernah tengkar? Ada enggak? Sering ya? Sekarang saya nanya, generasi yang laki-laki, kalian tuh menghadapi ras yang nggak bisa dikalahkan kalian. Ya ras ini ya berjilbab nih lah rasnya, ya kan? Kalau tengkar siapa yang kalah? Laki-laki ya. Karena memang ras perempuan itu tidak pernah salah. Dan syukur kalau kalian sudah nyadari itu. Karena mohon maaf, kalau tengkarnya saat pacaran ya mungkin hanya sekedar tidak balas DM, gitu kan ya? Lambat balas WA, mungkin agak cuek, kayak gitu ya. Itu kan masih relatif aman karena jauh kalian. Tapi nanti ketika kalian satu kamar, satu ranjang, nggak enak loh didiamin sampai setengah hari itu, ya kan? Maka saya ingin katakan
ketika suatu saat kalian ada problem. Ketika suatu saat ada problem, jangan dianggap bahwa itu sudah kiamat sudah. Enggak, biasa aja nah. Ya. Makanya di Quran itu walana baluan aku bisyai'i minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi samarat wa basyirus sabirin. Setiap manusia itu pasti dicoba. Cobaannya itu macam-macam. Tidak semua pasangan bisa beda-beda. Bisa diuji, mohon maaf ya, masalah ekonomi. Pas mau nikah, kerjaan lancar, rezeki lancar. Ternyata habis nikah kena PHK. Misalnya nih, atau kalau pedagang, dagangnya seret dah, untungnya berat. Siap nggak ngadepin kayak gitu? Misalnya itu dulu waktu nikah, pacaran sehat-sehat. Setelah nikah, tiap bulan bakal ke rumah sakit. Siap enggak tuh? Ya kan? Siapa yang bisa tahu kalau kita akan sakit? Iya, betul. Ya dah. Waktu nikah tidak pernah kepikir ingat mantan. Nah, Setelah nikah dikit-dikit buka memori. nah. Ya, sudah ini. Belum lagi pernikahan tidak hanya menggabungkan dua kepala, laki dan perempuan. Tapi pernikahan itu menyatukan dua keluarga. Betul enggak? Ada enggak yang beda suku? Saya Jawa, Banjar, Bugis, Kutai atau apa-apa. Ada? Nah, ada. Nah, itu tolong. Kadang-kadang ada orang yang gagal di sini, nah. Anak sama anaknya mau, sama mentuanya kelahi. Sama ini istrinya mau, sama iparnya tidak cocok. Sering kejadian kayak gitu. Akhirnya apa? Udah nikah tapi nggak akur dengan keluarga sebelah. Jadi sakit, berat. Pernah kan lihat ada orang kayak gitu? Mungkin kakak kalian, mungkin teman kalian. Nah ini maka pernikahan ketika kalian maknai sebagai ibadah, seberat apapun masalah yang kalian hadapi harus sabar. Sesungguhnya saya ulangi, saya mohon maaf yo, pernah enggak dengar kalian dengar orang tua kalian dekat? Benar ya? Saya nanyakan, apa perasaan kalian ketika dengar ibu bapak kalian dekat? Apa? Rasanya nggak nyaman kalau?